Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Britama Purnomo, NRP 50612511039. Saya akan menjelaskan isi dari bab 2, yaitu berjudul interior bumi dan sifat geofisikanya. Kita tahu bahwa bumi ini memiliki radius beribuan kilometer, sekitar 6.000 kilometer. Sedangkan tambang yang ada di dunia itu hanya sekitar yang paling dalam itu 3 kilometer, dan pengeboran ilmiah itu hanya sekitar paling dalam 12 kilometer. Kalau kita kaitkan dengan teori, itu hanya di kulit buminya saja, belum sampai inti-inti dan lain sebagainya. Jadi timbullah pertanyaan, yaitu jadi bagaimana cara kita tahu bahwa di dalam bumi ini ada mantel, inti, dan lapisan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa caranya adalah dengan pendekatan yang tidak langsung melalui geofisika. Geofisika ini adalah penerapan ilmu-ilmu fisika untuk memahami bumi melalui pengamatan seperti gelombang seismik, gravitasi, medan magnet, aliran panas. Para ilmuwan bisa menggambarkan kondisi di dalam bumi tanpa harus menggali. Lalu bukti dari gelombang seismik. Sumber utama pengetahuan tentang bagian dalam bumi adalah gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Ketika gempa terjadi, gelombang ini merambat ke seluruh bagian bumi dan dipantulkan serta dibiaskan oleh lapisan batuan di dalamnya. Dengan menganalisis kecepatan dan arah gelombang, ilmuwan bisa menentukan kedalaman dan jenis lapisan batuan. Di sini gelombang yang paling utama itu ada dua, yaitu gelombang P, yaitu gelombang premier. Dia itu merambat cepat dan bisa menembus padat maupun cair. Yang kedua adalah gelombang S, atau bisa kita sebut sekunder, lebih lambat dan hanya bisa menembus padatan. Nah, karena gelombang S tidak bisa melewati inti luar, berarti inti bumi ini bersifat cair. Perbedaan kecepatan dan arah gelombang ini membantu ilmuwan memekatkan struktur lapisan bumi secara detail. Lalu bagian struktur internal bumi. Dari penelitian geofisika tadi itu terjadilah 3 lapisan utama, yaitu kerak. Saya jelaskan, kerak ini lapisan paling luar yang tempat kita hidup. Ya ininya tempat manusia hidup dan mungkin yang ada di dalam laut dan lain sebagainya. Kerak ini tebalnya sekitar 5-70 km. Ada 2 jenis kerak, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak samudra ini lebih tipis dan padat. Dia ini batuannya itu basal. Biasanya kalau kita gampang ambil simpelnya, kerak samudra ini ya yang berada di laut ininya. Lalu ada kerak benua, yaitu kerak yang paling tebal dan dia ini kurang padat. Dia itu batuannya itu granit. Kerak benua ini ya kerak yang kita duduki sekarang, yang kita injak sebagai manusia di sini. Ya kerak yang di pulau ini itu biasanya kita sebut kerak benua. Nah, batas antara kerak dan mantel itu disebut diskontinuitas atau moho. Nah, yang kedua, struktur dari 3 lapisan utama yang hasil dari geofisika tadi, yaitu mantel. Mantel ini lapisan bisa dibilang lapisan terbesar. Tebalnya itu sekitar 2.800 km. Tersusun dari batuan ultramafik seperti petrolit yang kaya magnesium dan besi. Lalu ada inti core. Inti core ini terdiri dari logam-logam besi dan nikel. Inti luar bersifat cair, sedangkan inti yang dalam bersifat padat. Gerakan logam cair di inti luar ini yang membentuk medan magnet bumi. Lalu ada yang namanya litosfer dan astosfer. Selain di bagian berdasarkan komposisi, lapisan bumi ini dibedakan berdasarkan sifat mekaniknya. Jadi litosfer ini lapisan yang keras dan rapuh, terdiri dari kerak mantel